tahun 1949 sampai Desember, sekitar 54 ya Pak ya, sampai 55 itu. Itu bagaimana peran para tentara pelajar sekaligus juga Pemda ini, mungkin Aul sebagai yang murid yang masih ada pelajaran sejarah, ya sejarahnya tidak hanya sejarah yang di buku, tapi sejarah SMA 1 harus kita kuliti juga gitu ya. Bagi siswa SMA Negeri 1 Purworejo pasti ingin tahu terdahulunya itu kan SMA Negeri 1 Purworejo didirikan oleh tentara pelajar. Nah, itu bagaimana untuk kisah terdahulunya gitu Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM, top lagunya pasti infonya kembali hadir bersama Inner Motivation Irama Live Talk. Bersama saya Dani Damara yang akan menemani malam pendengar sampai jam 9 malam nanti. Tepat di hari Rabu di 30 Juli 2025 dengan tema-tema memotivasi pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan spesial untuk malam hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber karena tema kita juga agak lumayan spesial juga, berkaitan dengan Lusrum SMA Negeri 1 Purworejo. Dan sebelum kita sapa terlebih dahulu mungkin ya untuk para narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Yang pertama ada Bapak Dr. Pram Prasetya Ahmad MM. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang narasumber yang kedua ada Bapak Sunardi SPD MPD. Selamat malam Pak Sunardi. Selamat malam Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sunardi agak sedikit mengulang masa lalu ya Pak. Jadi kalau masuk ruangan sini saya teringat peristiwa sejak tahun 1995 sampai 2007 akhir. 2007 akhir ya Pak. Dan yang terakhir ada Mbak Aulia Nurul Farida. Selamat malam Mbak Aulia Nurul. Iya, selamat malam juga. Ini dari perwakilan siswa GMC ya Mbak? Iya, betul sekali. Oke, siap. Nah, tema kita pada malam hari ini spesial sekali berkaitan dengan Lusrum SMA Negeri 1 Purworejo. Dan mungkin kita sampaikan juga untuk tema kita pada malam hari ini adalah peran tentara pelajar dan Pemda dalam berdirinya SMA Negeri 1 Purworejo. Pak Pram mungkin bisa disampaikan terkait dengan latar belakang maka tema ini. Monggo Pak Pram. Baik. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi tanpa alat satu apa, dan tema kita memang lumayan spesial. Namun nanti sebelum saya cerita tentang latar belakang, mungkin ada baiknya ini mumpung Pak Nardi hadir ya, mungkin bisa cerita Pak Nardi terkait dengan rangkaian dari Lustrum yang sudah jalan dan yang mungkin belum jalan. Monggo Pak Nardi. Baik, terima kasih pendengar Irama FM yang pasti ini juga malam ini cukup banyak yang mendengarkan dan mudah-mudahan selalu sehat. Pak Pram, terima kasih Mas Dani dan kesempatannya bersama Radio Kebanggaan Kota Purworejo mewakili sekolah. Lustrum merupakan rangkaian acara 5 tahunan. Kalau rutin tiap tahun ulang tahun, kemudian 5 tahunan adalah Lustrum. Kali ini SMA Negeri 1 Purworejo sama wakili kepala sekolah dan segenap jajaran manajemen sekolah menyampaikan genap nanti insya Allah 2 Agustus 2025, saudara pendengar, SMA 1 Purworejo akan genap usia 70 tahun. Rangkaian kegiatan Lustrum terinclude dengan reuni akbar. Jadi setiap tahunan ada peringatan ulang tahun, tapi ketika Lustrum pasti ada irisan dan terinclude juga dengan rangkaian acara reuni akbar yang diinisiasi oleh Paguyuban Muda Ganesha. Kebetulan narasumber kita utama ini Pak Pram juga tokoh Muda Ganesha yang luar biasa, MG istilahnya, MG 80, dan Lustrum SMA 1 Purworejo sudah sekian kali berlangsung. Ini yang ke-14 ya, alias ulang tahun yang ke-70. Kemudian untuk resminya acara Lustrum dibuka pada tanggal 28 Juli kemarin. Kebetulan yang buka langsung juga MG yang mendapat amanah sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, MG 98 Pak Yudi. Dihadiri oleh Ketua Panitia Reuni Akbar Pak Paminto, kemudian juga ada Pak Dwi Wahyu Atmaji selaku Ketua Umum Muda Ganesha, kemudian juga Ketua Muda Ganesha Daerah Pak Hermawan dan segenap yang hadir saat itu, dan insya Allah juga udah viral itu di mana-mana bagaimana meriahnya acara pembukaan Lustrum ke-14. Ada tari masal segala ya. Iya, dan konsepnya memang itu luar biasa Pak Pram. Kami rancangkan sebagai tari rantak gemilang semansa ya.
sebagai gebiar, dan memang ini kita kolaborasi dengan semua siswa. Alhamdulillah itu kalau dihitung lebih dari 1.100 yang terlibat Pak Pram. Iya, lebih 1.000. Jadi rangkaiannya upacara kemarin, tetapi acaranya panjang ya Mas Dani dan pendengar semuanya. Acara panjang ya, Aulia juga bisa merasakan ya. Iya, betul. Merasakan latihnya juga. Merasakan bagaimana hiruk pikuk SMA 1 Purworejo ketika ulang tahun rutin tiap tahun pun juga ramai, apalagi ini lustrum terangkai dengan reuni akbar yang waktu itu kick off-nya bulan Februari dan terus aja bergerak di masyarakat Purworejo. Kemudian resmi untuk program lustrum sendiri Mas Dani dan pendengar semuanya, yang kaitan dengan lustrum ada yang belum terlaksana, yakni pada besok hari, kemudian pada Jumat dan hari Sabtu, kemudian terakhir nanti pada tanggal 6 Agustus. Adapun yang sudah terlaksana adalah diantaranya lomba kreasi baris berbaris, ya itu sudah dengan Dandim, bersama dengan Dandim, dan alhamdulillah lancar Pak Pram, antusias peserta luar biasa. Kemudian dirangkai dengan 3x3 Tentara Pelajar, Jateng DIY, Masya Allah juga. Aulia bisa merasakan karena juga ikut terlibat. Betul, Kemudian ada lagi yang kegiatan-kegiatan internal yang cukup banyak, dan yang unik-unik itu diantaranya besok hari tanggal 2 pas bertepatan dengan ulang tahun. Kami punya tradisi namanya Kuras Kolam Ganesha. Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Tanggal 1-nya hari Jumat ini ada jalan sehat internal tapi dan ditambah alumni. Kemarin udah jalan sehat tapi khusus besok dalam rangka ulang tahun, dan siang sorenya ada kenduri. Ada kenduri atau tasyakuran selamatan. Tetapi yang tidak selalu boleh dilupakan tradisi kami, sebelum kenduri atau tasyakuran SMA 1 biasanya membiasakan untuk ziarah. Ziarah ke makam-makam pendiri, termasuk yang sudah purna tugas, kepala sekolah yang sudah wafat, kita ziarah. Dan rencana ziarahnya adalah besok. Sekarang tanggal 30, besok ada ziarah. Kalau yang terkait terakhir acara lustrum nanti pada tanggal 6 Agustus, itu ada semansa bersolawat. Nah, yang dikoordinasi langsung oleh Muda Ganesha ini juga Masya Allah banyak banget. Ada kemarin yang sudah berlangsung lama ya Pak Pram, ada penghijauan, ada sunatan massal, ada pembuatan sumur bor, kemudian ada donor darah oleh MG, oleh SMA 1 pun juga ada donor darah kemarin. Hari Selasa juga ada menyanyi solo, antusias peserta luar biasa. Kemudian hari Senin ada parade band ya, ada parade band dan bazar UMKM yang diinisiasi oleh MG juga. Ramai sekali tuh Pak Pram. Iya, lumayan. Masya Allah. Ketika kami survei ternyata laku semua ya Ul ya. Kemudian untuk reuni akbarnya dirangkaikan tadi yang sangat ngebum di Purworejo kan itu Mas Dani, drum band AAU ya. Pendengar pasti juga tadi banyak yang menonton ya Pak Pram ya. Tapi dari sekian banyak momen itu ada satu yang sangat-sangat spesial aslinya juga selain ziarah adalah acara besok, yakni seminar pendidikan. Dan yang hadir nggak kaleng-kaleng Pak Pram. Ada dekan FKG, kemudian Profesor Suning dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan insya Allah besok juga hadir Gubernur AU. Untuk tadi sudah hadir ya tadi. Iya, tadi udah hadir. Besok akan hadir lagi dengan seminar dan mengundang seluruh sekolah di Purworejo perwakilan. Karena juga MG semua. 98 ya. Yang siapa Pak? Gubernur MG 89. 89 iya. 89. Jadi yang besok hadir dalam seminar besar itu para tokoh MG, ada dari UGM, dari Kemendikdasmen. Kemudian di samping itu nanti ada ziarah. Dan sesuai tema malam ini Aulia pun dan para siswa, para murid Pak Pram, banyak juga yang bertanya ketika di MPLS kok nama-nama zona atau kelas itu kami beri nama-nama pendiri sekolah itu mereka ada yang asing. Kamu zona apa? Zona Abdul Munir Sudiro. Kamu zona apa? Zona Sispito ya. Mereka saya kenalkan, kami kenalkan. Mungkin Pak Pram nanti bisa menjelaskan terkait ini. Dan Aulia dulu, coba kesan dulu Aulia. Ketika dulu pas awal masuk terus ngampu adik-adik yang bertanya nggak tentang zona-zona itu? Iya betul Bapak, saya mengampu di zona Kunto Wibisono. Kemudian itu adalah zona 6 dan di situ saya terinspirasi. Oh ternyata ini termasuk ke dalam tokoh pendiri Sekolah SMA Negeri 1 Purworejo begitu Bapak.
Mengapa Pak Kunto masih tokoh pendiri kan dulu ada sejarahnya ya Pak Pram. Ya. Nanti mungkin bisa saya ceritakan. Ya ini mungkin Pak Pram bisa langsung ikut menjelaskan sesuai tema besar malam hari tentang tentara pelajar. Dan ini memang ciri khas kami. Dulu alumni juga ngadakan ziarah sendiri, besok sekolah juga akan ngadakan ziarah sendiri ke sana. Bahkan pada momen 17 Agustus biasanya anak-anak kami juga kami ajak untuk ke sana Pak Pram. Iya. Ke makam Wareng, makam tentara pelajar di Wareng. Iya. Begitu. Kalau dari sisi lustrum demikian, namun dari sisi reuni akbar kita masih punya acara dua. Yang pertama adalah Rembuk Guyub, ya rencananya dilaksanakan di Demaje Ekor Park di Kaligesing. Biasanya Rembuk Guyub ini intinya adalah memilih ketua alumni yang baru, ya, ketua muda Ganesha yang baru. Kemudian juga masih acara alumni yaitu tanggal 3 puncaknya ya Pak Pram Agustus itu. Jadi reuni akbar semua angkatan hadir, dan ya ini sudah mulai ditata ini panggung di SMA 1. Baik, mungkin kembali ke yang tadi ya Mas Dani. Tema kita hari ini adalah kita cerita tentang apa sih peran tentara pelajar, atau bagaimana peran tentara pelajar, dan bagaimana juga peran pemerintah daerah terkait dengan SMA Negeri 1. Memang kalau dicermati, kalau kita bicara tentang memahami sejarah, memahami berdirinya suatu sekolah, itu ada beberapa hikmah. Jadi yang pertama adalah bahwa kalau kita paham tentang berdirinya suatu sekolah, tentu saja ini akan membangun, menumbuhkan rasa memiliki dan juga kebanggaan. Jadi di era sekarang ini, kalau kita bicara tentang motivasi, baik motivasi belajar, motivasi di dalam kita melaksanakan tugas atau peran, rasa memiliki dan juga rasa bangga ini nanti membantu untuk fokus dan konsentrasi. Kan betapa tidak mudahnya orang konsentrasi gitu kan. Mau fokus belajar, ingat game ini belum selesai. Mau belajar, penasaran, kepo yang itu belum. Artinya ini gangguan tidak kecil ya, karena pengamatan beberapa pendidik itu adalah tingkat konsentrasi anak-anak kita semakin turun. Nah, kemudian juga ketika kita paham sejarah, nanti moga-moga hari ini kita bisa selesaikan, kita memiliki dorongan untuk terus berkontribusi. Artinya meskipun sudah jadi alumni, sudah tidak sekolah, itu insya Allah kita akan terus memberikan sesuatu pada sekolah, baik itu gagasan, pikiran, atau juga partisipasi yang lain. Kalau kemudian istilahnya anak-anak seperti Mbak Aulia ini sekolahnya 3 tahun ya, tapi nanti jadi alumni berapa tahun? Nanti puluhan tahun jadi alumni. Hidup ya. Seumur hidup. Makanya selama jadi saya tunjukkan yang terbaik, berikan kontribusi yang baik. Karena apa? Karena kelak jadi alumni itu sudahlah, begitu ada acara kembali ke sekolah pasti kita jadi bangga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dengan kita memahami sejarah ya, kita jadi mengerti kira-kira nilai-nilai apa sih yang mestinya dijunjung tinggi, atau paling tidak kita ini mewarisi dari para pendiri sekolah-sekolah kita ini apa saja. Karena ini nanti akan sangat terkait dengan peran untuk mau bekerja keras, mau berkorban, mau peduli, ada ketulusan, ada ya juga kejujuran, nasionalisme dan patriotisme. Artinya dengan kita paham sejarah, ada warisan nilai-nilai yang jadi kita paham. Jadi ketika kita ke sekolah ya, kita paham, oh ya sekolah kita ini punya perjalanan sejarah, dan dari situlah kemudian ada nilainya. Nah, tentu saja juga dengan kita memahami sejarah sekolah, maka itu akan menjadi identitas khas dari sekolah itu. Nah, identitas ini akan menjadikan kita punya pribadi. Kita memiliki karakter. Oh ya, saya sekolah di sini ada identitas khas begini, dan saya harus memiliki karakter yang seperti itu. Dan ini tentu saja menjadi hal yang penting, karena karakter itu muncul ketika orang istilahnya sadar kekhasannya. Nah, kalau kemudian kita tidak paham kekhasan, kadang-kadang kita jadi membangun karakter ini jadi ya istilahnya asal gitu ya, asal. Dan tentu saja kalau orang membangun karakter dan asal, dia tidak bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Nah, kemudian juga tentu saja dengan kita belajar terkait dengan perjalanan masa lalu,
maka ini seperti batu loncatan, karena kemampuan seseorang kalau dia mau belajar tentang sejarah, maka dia seolah-olah berancang-ancang untuk berpijak pada hari, namun demi lompatan yang lebih jauh. Nah, itu kenapa sih kita hari ini mengangkat latar belakang sejarah, peran tentara pelajar dan juga pemerintah daerah terkait dengan SMA Negeri 1 Purworejo. Demikian Mas Denny. Oke, tadi latar belakang terkait dengan tema kita yang akan diangkat. Tapi di FYP saya emang jujur Pak Nardi, semuanya isinya tentang SMA 1, kegiatan SMA 1 kayak kemarin dari UMKM gitu ya. Terus tadi juga saya semua live di salah satu sosial media itu nyarin acara drum band, dan itu rame banget. Itu emang rame banget, dan cuacanya juga agak mendukung gitu ya Pak, agak mendung-mendung gitu, nggak terlalu panas gitu ya. Mendungnya mendung yang sahdu dan romantis. Monggo dari Mbak Aulia ada yang ingin disampaikan? Oh yes Pak, saya sebagai warga SMA Negeri 1 Purworejo, terutama sebagai siswa SMA Negeri 1 Purworejo, pasti ingin tahu terdahulunya itu kan SMA Negeri 1 Purworejo didirikan oleh tentara pelajar. Nah, itu bagaimana untuk kisah terdahulunya gitu Bapak? Baik Mbak Aulia, jadi kalau kita cerita antara pelajar mungkin cukup panjang ya, tapi kita fokus ke tentara pelajar terkait dengan SMA 1. Jadi tentara pelajar itu sejarahnya muncul di tahun 1946. Waktu itu namanya baru IPI, Ikatan Pelajar Indonesia. Nah, kemudian dan itu isinya anak-anak SMP Pak, karena Purworejo belum ada SMA. Jadi waktu itu hanya SMP 1, SMP 2 dan SKP, Sekolah Kepemimpinan Putri, yang sekarang SMA. Masih usia SMP 3. Ya Pak ya. Usia SMP. Nah, mereka kemudian ketemu di gedung olahraga SMP 1 yang sekarang jadi aula. Mereka mendirikan IPI dan mendirikan TP Tentara Pelajar, karena di dalam seksi pertahanan di IPI itu ada ada TP-nya. Nah, waktu itu ketua tentara pelajar di level kedua itu Pak Imam Pratiknya. Nah, ini beliau nanti kelak jadi yang ikut juga mendirikan SMA 1. Namun juga ada komandan yang lain, ada yang namanya Pak ada yang namanya Pak Wiono. Nah, bukan Pak Tu sekarang, Pak Tu sekarang kepala SMP 1. Waktu itu komandan komik. Nah, kemudian pada perjalanan maka tentara pelajar ini terlibat di dalam clash atau perang kemerdekaan, utamanya di clash kedua ketika Belanda melakukan agresi yang kedua. Maka tentara pelajar ini ikut detasemen 3 yang kemudian berjuang di wilayah Purworejo. Jadi awalnya mereka menempatkan diri, posnya itu ada di Hotel Van Lar. Sekarang itu sudah jadi komplek kepolisian itu ya. Nah, itu dulu di situ Hotel Van Lar, hotel yang bersejarah, termasuk tempat di mana KNIP bersidang dengan pimpinan Mr. Kasman. Nah, karena itu kemudian di Bumi Hanguskan, kemudian berpindah-pindah mereka Melaran, itu Gebang, lalu kemudian ke Wareng. Nah, jadi Wareng itu adalah markas TP setelah mereka berpindah-pindah. Nah, para pejuang TP ini banyak melakukan istilahnya penghadangan terhadap patroli Belanda. Jadi kalau saya catat itu ada hampir 11 macam penghadangan. Ini semuanya diceritakan di beberapa buku terkait dengan perjuangan di era kemerdekaan. Nah, karena saking agresifnya atau yang namanya anak-anak itu orang dikesel ibaratnya. Jadi kalau suruh ngadong malam ya. Nah, Belanda sangat melihat ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya mereka melakukan penyergapan. Saya dapat cerita dari beberapa orang bahwa sebenarnya Belanda ini sudah mengerti kalau lokasinya markasnya TP itu ada di Pak Gelondong Wareng itu ya, di Wareng. Pak Gelondong. Kemudian mereka mengirimkan 2 pesawat istilahnya untuk ngebom itu dari Ambarawa.
Namun di dalam perjalanan yang dibom itu adalah Kawedanan yang di Karanganyar, karena itu bentuknya kalau daerahnya sama gitu ya. Nah, begitu mereka gagal di pengeboman udara, mereka kemudian melakukan penyergapan mendadak di pagi hari jam 4:30 pagi. Nah, mereka melakukan penyergapan dengan menurunkan 2 kompi. Kalau 1 kompi 40 ya berarti paling nggak 80 orang gitu kan. Kemudian mereka menangkap tokoh yang kemudian nanti dimakamkan di makam tim yang sekarang itu, yaitu Pak Rusnadi. Beliau kemudian diminta menunjukkan tempat teman-teman lainnya. Nah, Pak Rusnadi ini paham pimpinannya dia itu adalah Pak Imam Pratiknya. Itu tidurnya di situ, di rumahnya Pak Fanani. Pak Fanani juga makamnya di orang itu. Tapi dia pas lewat itu dia diam aja. Lalu ada lainnya yang ketangkap. Jadi nanti ada beberapa orang, ada 4 orang TP yang kemudian ditangkap. Meskipun sebenarnya banyak. Ini Pak Rusnadi ini yang kemudian diam. Nah, mereka ini kemudian 4 orang ini ditambah Pak Cari, ada Pak Cari yang sama tangkap. Nanti ada 1 lagi, 6 orang itu kemudian dibawa ke Pringgawijayan. Jadi sudah cukup jauh dari Wareng, dan di sana mereka ditembak mati. Nah, kemudian masyarakat membawa mereka ke makam yang sekarang itu. Nah, kembali ke cerita tadi, Pak Imam Pratiknya itu kan merasa beliau kalau nggak diselamatkan oleh anak buahnya kan harus meninggal. Nah, lalu akhirnya muncullah diskusi di Yogyakarta tahun 54 juga di asrama XTP. Nah, di sana diskusi itu diantara ada tokoh seperti Pak Imam Pratiknya, Pak Kunto Wibisono yang tadi disebutkan tadi, lalu juga ada Pak Imam Subaghi, ada Pak Sudartoyo, dan mereka ini kemudian punya inisiatif ini yang kemudian juga didorong oleh Pak Imam Subaghi untuk memberikan jasa, memberikan balas budinya kepada Porojo. Karena beliau itu selama jadi TP, beliau istilahnya dipelihara atau disantuni lah oleh orang-orang Porojo. Kemanapun mereka berjuang, mereka diberi bekal sehingga mereka ingin memberikan balas budi. Nah, dari situlah kemudian ada ide untuk kemudian membentuk semacam namanya waktu itu SMA Kedu Selatan Persiapan SMA Negeri. Jadi namanya unik, ada kalimat persiapan SMA Negeri. Nah, kemudian mereka membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang, 9 orang. Ya, tadi ada Pak Suroto, ada Pak Imam Subaghi, Pak Sumito, Pak Isnugro, Pak Sispitoyo, Pak Abdul Munir, dan Pak Abdul Suja. Nah, ini semuanya menjadi tim yang kemudian pembinanya mereka pembina adalah Pak Bupati Purworejo, itu Bupati yang ke-9, Sudarjo. Jadi kalau di Google itu Sudarjo yang benar, Sudarjo. Sudarjo di Purworejo. Nah, beliaulah Bupati yang ke-9 yang kemudian ikut jadi pelindung untuk membentuk sekolah SMA negeri persiapan atas inisiasi dari para tentara pelajar yang tadi berdiskusi terkait dengan dulu pernah mereka berjuang di Purworejo, disantuni, dicukupi, dan bahkan diselamatkan. Kalau di Warrington diselamatkan. Nah, ini yang kemudian S11 ini inisiatif awal memang kemudian didirikan oleh para tentara pelajar tadi. Demikian. Oke, nah tadi jadi sekelas cerita terkait dengan tentara pelajar. Oke. Dan untuk selanjutnya akan ada acara apa aja, Pak Sunardi, kalau untuk acara besok ini? Kalau besok yang jelas ada seminar pendidikan besok hari Kamis tanggal 31. Jadi acara-acara di kami itu kami komplitkan antara acara seni, acara olahraga, acara akademis, acara ilmiah, kemudian tentu saja nanti di gongnya Lustrum ada acara semansa bersolawat. Jadi kita padukan semua potensi, dan ini kolaborasi dari semua lini, artinya guru, karyawan, masyarakat, utamanya para alumni yang memang luar biasa, yang
kami merasa, saya bukan alumni SMA 1 Pak, tapi saya merasa bangga sekali. Karena gini, karena memang yang tampak berbeda antara sekolah yang sekarang saya bekerja ini Pak ya, dengan pengamatan dibandingkan beberapa sekolah yang lain, kelihatannya jaringan alumninya itu yang membedakan, yang paling utama Pak. Termasuk Pak Pram ini buktinya Mas Dhani. Jadi walaupun beliau sudah purna tugas, sudah lama, beliau juga dulu selama aktif itu sangat aktif di sekolah, bahkan beliau pernah jadi ketua komite. Dan dengan sudah purnanya beliau ketua komite pun beliau masih terus datang ke sekolah, motivasi, kalau ada apa-apa tuh sering komunikasi. Jadi ada ikatan-ikatan yang memang tidak bisa dilepaskan antara alma mater, kemudian dengan para alumninya, bahkan dengan para tokoh-tokoh di Purworejo. Jadi kalau tadi tema besarnya terkait tentara pelajar, kemudian peran Pemda, ini saya juga penasaran Bapak dulu. Pas saat antara itu kan ada kelas ya Pak tadi waktu itu ya Pak, ada kelas tahun 1949, kemudian berdasarkan sejarah SMA Negeri Purworejo, satu namanya SMA Negeri Purworejo kan, belum SMA 1, itu pada 2 Agustus. Jadi ada jarak, ada jeda antara tahun 1949 sampai sekitar 54 ya Pak ya, sampai 55 itu. Itu bagaimana peran para tentara pelajar sekaligus juga Pemda ini, mungkin Aul sebagai yang murid yang masih ada pelajaran sejarah, ya sejarahnya tidak hanya sejarah yang di buku, tapi sejarah SMA 1 harus kita kuliti juga gitu ya. Ini mungkin penasaran juga Pak. Baik. Jadi kelas itu kan memang berakhir di 26 Desember 49, artinya waktu ada pengakuan kedaulatan. Dan yang unik adalah begini, saat itu Bupati Purworejo era waktu itu, era pertama merdeka itu adalah Pak R. Raden Muridno. Beliau yang mengungsi ke Hulosobo selama 10 bulan. Baru kemudian beliau kembali ke pendopo kabupaten. Ini di dalam cerita, beliau itu kembali dari Hulosobo ke kabupaten itu diiringi tarian Cengpoling. Ini kalau pernah dengar itu mengiringi dari Hulosobo sampai ke pendopo. Nah, setelah itu maka ada banyak proses-proses yang terkait dengan era waktu itu, terkait dengan istilahnya ya upaya untuk mengembalikan kerusakan karena perang dan sebagainya. Lalu juga beberapa orang yang juga XTP ini yang kemudian meneruskan, mereka ada yang bersekolah, ada yang kemudian meniti karir di militer dan sebagainya. Ada beberapa tokoh yang sebenarnya waktu itu juga sangat terkait dengan perjuangan TP di Purworejo, yaitu Pak Rusmin Nuryadin. Ya mungkin pernah dengar karena beliau adalah Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, pernah menjadi Menteri Perhubungan. Dan waktu berkunjung ke SMA tahun 79, saya komandan upacaranya. Jadi hurufnya Pak Rusmin, saya komandannya. Jadi waktu itu Pak Pram masih siswa ya Pak ya? Masih siswa dan suaranya keras banget itu. Jadi ketua OSIS atau dulu udah ada paskib belum Pak? Waktu itu belum ada. Jadi ada ketua OSIS dan ada pradana, pramuka pradana. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi Pak Rusmin pun ikut menginisiasi karena keterkaitan dengan TP-nya, karena dia komandan, termasuk komandan Kompi 3-nya. Kalau ketua TP-nya kan Pak Imam Prateknya. Nah, Pak Imam Prateknya ini istilahnya juga melanjutkan pendidikannya, kemudian juga tokoh-tokoh seperti Pak Kunto juga melanjutkan. Hanya saja di saat-saat itu mereka kemudian punya ketika pas kumpul-kumpul di Jogja, mereka kemudian berpikir untuk kemudian mendirikan tadi. Artinya dari sanalah kemudian ada ide itu. Nah, setelah ide itu muncul, lalu kemudian istilahnya sekolah itu berdiri dengan apa adanya itu ya. Waktu itu menempati SD Cemoro. Jadi SD Cemoro yang jalan, kalau sekarang macam Sutoyo ya. Kalau dulu adalah Jalan Tribarat. Jalan Tribrata ya Pak ya. Nah, Jalan Tribrata. Kemudian karena sekolah SD yang duduk anak-anak SMA kan akhirnya Bupati memberikan tempat waktu itu namanya Balai Rakyat yang sekarang menjadi gedung DPRD. Gedung DPRD. Ya, itu DPRD. Nah, dulu di situ. Nah,
SMA itu di situ sampai tahun 74 ya, baru kemudian bangun di sana. Nah, kembali ke tahapan pada saat SMA itu di Balai Rakyat. Nah, saat itu kalimat SMA persiapan itu sebenarnya menggoda orang-orang kementerian, dulu namanya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Mereka datang ke Projo, kemudian agak menegur itu. Ini kan agak ngapusi masa ono persiapan negeri. Berarti belum negeri. Belum negeri, namun apa yang kemudian dijawab oleh para tokoh waktu itu, termasuk teman-teman para tokoh TP, ya kalau pemerintah peka ya tanyalah pada rakyat. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian di tanggal 20 Desember 1954 Ketua DPRD waktu itu Pak Kiturki Cokro-Bawiro, beliau kemudian mengadakan sidang rakyat. Jadi mungkin baru pertama kali ada sidang rakyat. Kenapa? Yang suruh hadir adalah semua siswa SMP 1, SMP 2 dan SMP 1 Kutarjo. Semuanya hadir. Lalu perwakilan guru juga hadir. Nah, karena tadi ada kondisi di mana rakyat tetap ingin pemerintah pusat kepala negara, akhirnya Pemda menjawab dengan mengadakan sidang rakyat. Nah, dari situlah kemudian lahirlah delegasi rakyat. Artinya sidang pleno itu menetapkan ada delegasi yang kemudian harus ke kementerian untuk meminta tentang penegrian itu. Nah, delegasi itu yang memimpin adalah Pak Pamuji. Beliau adalah anggota DPRD dari PNI dan sekaligus beliau wakil ketua Badan Pertimbangan Daerah. Jadi dulu ada namanya Badan Pertimbangan Daerah. Kemudian ada wakil partai. Jadi partai Seprojo mengamanatkan udah yang mungkin namanya Pak Tambeh, Pak Tambeh. Yeah. Nah, kemudian ada wakil dari para guru. Nah, tadi salah satunya ada Pak Abdul Munir tadi. Pak Abdul Munir Sudiro. Nah, Abdul Munir Sudiro itulah wakil dari guru. Lalu ada lagi wakil para lurah sekabupaten. Jadi delegasi rakyat itu atas nama wakil tadi. Wakil lurah, wakil partai, wakil guru. Yaitu wakil lurahnya adalah Pak F.A. Fanani yang makamnya di sebelah utara makam Marang itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa karena di situ ada makam tokoh yang waktu itu ikut jadi delegasi dari delegasi rakyat ke Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, setelah di sana beberapa hari kemudian mereka mengabari bahwa usulan penetapan SMA persiapan tadi menjadi SMA negeri itu disetujui. Wah, itu berita itu adalah berita yang apa ya? Ibaratnya berita fenomenal ya. Sangat fenomenal ibarat kalau sekarang istilahnya FYP gitu. Jadi masyarakat begitu mendengar itu langsung mereka ya seperti tadi orang melihat marching itu ya, mereka itu kemudian menunggui 4 orang tadi sejak turun dari stasiun ya, kemudian dari stasiun itu mereka pagar betis sampai ke Kabupaten Kutarjo, kemudian dari Kabupaten Kutarjo mereka diarak sampai Kabupaten Pendopo, Kabupaten Purworejo. Jadi kayak mengeluh-ngeluhkan pahlawan yang berhasil pulang perang. Nah, Pak Pamuji lapor ke Pak Bupati waktu itu, Pak Surajo Sosodiprojo. Beliau banyak menangisnya karena saking terharunya keinginan rakyat jadi dipenuhi oleh pemerintah pusat. Nah, waktu itu kemudian Menteri Pendidikan dan Pengajaran waktu itu yaitu Pak Muhammad Yamin, pas ada acara di Yogyakarta beliau pun sempat juga ke Purworejo di tanggal 1 Agustus 55 itu dan kemudian beliau tadi menetapkan sekolah SMA negeri dengan keputusannya di tahun 55 itu. Nah, Pak Pamuji tadi selaku ketua delegasi rakyat yang tadi ke Jakarta. Beliau tahun 58 menjadi bupati. Nah, beliau jadi bupati, beliau kemudian membelikan tanah 2 hektar yang sekarang dipakai oleh SMA kita. Yang sekarang menjadi kelas mu'aul. Jadi sekitarnya itu dibeli hanya saja waktu itu
setelah tahun 60-an ada banyak krisis politik ya. Negara tidak dalam kondisi tidak baik-baik saja, baru kemudian tahun 70-an mulai berbenah, dibangun, dan kalau di era sekarang ini, bangunan yang sekarang ini kan ya selain tadi mulai dari awal ada perannya TP, ada perannya Pemda, perannya DPR. Nah kalau sekarang kan jadi kita menikmati itu semuanya karena jasa dari proses sejarah yang cukup panjang dan peran dari banyak pihak. Tapi memang yang menarik tadi itu DPRD sampai mengadakan sidang rakyat. Itu satu yang mungkin viral harusnya. Kalau sekarang memang istilahnya viral, dan kalau disinkronkan dengan kondisi tadi ya ini seperti flashback ya Pak Pram ya. Jadi ulang tahun SMA 1 tapi yang rempong itu orang Sepurworejo. Dirayakan oleh orang Sepurworejo bahkan yang lainnya ya. Jadi nggak salah juga tadi saya menjawab pertanyaan Mas Dani, yang acara belum sampai, belum terlaksana ini besok yang kalau SMA 1 sendiri yang lustrum ini Ismansa Bersolawat, sama nanti ada Market Day hari Sabtu. Dan yang puncaknya tadi yang Pak Pram udah nyinggung Mas Dani, itu yang undang alumni. Sekaligus ini saya mewakili sekolah untuk alumni yang belum daftar, belum tergabung di rencana reuni akbar, silahkan datang karena sudah ada tenda seluas lapangan sekolah. Tuh, seluas sekolah ya Pak. Iya, dan ada artis yang mau datang ya Pak ya? Iya. Ada Mus Muciono, ada Denny Dukun gitu ya. Iya, itu kan Denny Dukun ya. Dan itu tendanya paling nggak untuk 2.000-an lebih gitu. Iya, itu tenda seluas lapangan. Mau lapangan tidak ada tenda. Jadi buat yang belum daftar bisa segera mendaftar ya Pak. yang merasa alumni, Kalau saya tidak alumni boleh datang ya Pak. Sangat boleh. Jadi masih cukup banyak programnya, termasuk selalu tanpa di program lustrum pun sama ulang tahun sekolah selalu ada kegiatan-kegiatan yang Aulia pernah mengalami nggak ada kegiatan alumni mengajar gitu, terus ada kakak alumni datang ke sekolah memberi motivasi. Coba ceritakan bagaimana perasaan kamu, ikatan batin kamu dan teman-teman terhadap kedatangan para alumni yang sering motivasi ke adik-adiknya. Siap, izin menjelaskan Bapak. Waktu itu kan terdapat mahasiswa dari fisika, geologi fisika ya, betul. Itu salah satunya juga terdapat alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo. Nah, itu sangat-sangat memotivasi siswa SMA Negeri 1 Purworejo untuk masuk ke dalam universitas tersebut. Terus saat MPLS kemarin yang dari alumni, coba masih ingat nggak siapa aja? Itu ada Mas Imam dari Mas Tri Imam Musyadin. Ya betul, itu Mas Tri Imam Musyadin. Kemudian ada Kak Arif ya, betul Bapak. Hanya itu saja. Dan banyak lagi ya. Iya betul, itu sangat memotivasi setiap sekali. saat ada yang datang ya alumni. Iya betul Bapak, sangat berpartisipasi dalam semua kegiatan rangkaian SMA Negeri 1 Purworejo. Kalau alumni yang satu generasi sama beda generasi tetap diterima dengan baik oleh teman-temanmu ya. Kan iya betul. Kalau mereka kemudian nggak mirip kan itu satu generasi sama-sama Gen Z gitu ya. Betul. Kalau yang beda generasi kan juga tetap diterima baik ya. Iya betul Bapak. Iya. Bedanya apa bedanya kalau misalnya ada alumni yang beda generasi gitu? Kalau ya ciri khasnya penyambutan kita apa biasanya? Kalau ada paskibra menyambut gak biasanya? Iya betul Bapak. Ya biasanya ada. Itu sudah menjadi rutinitas Bapak. Jadi gini Mas Dani, setiap ada alumni yang datang, alumni mengajar, kan dulu pernah juga datang Gubernur BI, pernah datang juga dari Direktur Utama Pelindo dan sebagainya ya. Ada duta besar juga pernah hadir, duta besar datang. Terus alumni-alumni yang datang itu yang memang sudah punya jasa-jasa besar tidak hanya di Indonesia bahkan dunia, itu ketika datang ya kita sambut dengan sistem kenegaraan SMA 1 dari ada prosesinya, termasuk kemarin satu upacara ya Aul ya. Iya betul. Bagaimana Aul melihat upacara kemarin? Itu kemarin sangat sakral, sangat wow, sangat spektakuler Bapak. Ya, ada begitu. Proses penyambutan khusus juga ya. Iya betul, ada proses penyambutan. Pak Pram gimana Pak? Kalau semacam tradisi semacam itu kita lestarikan terus, itu termasuk semangat para pelajar nggak Pak? Artinya kita juga jaga kedisiplinan siswa seiring sekarang kan SPMB yang dulu namanya PPDB kan kita nggak bisa nyeleksi siswa Bapak. Jadi ya namanya sistem pemerintah, terus kita harus tampung apapun yang masuk. Tapi untuk mendisiplinkan mereka agar mengikuti semangat atau jiwanya para pelajar. Kalau selaku MG dan sudah MG senior bagaimana? Apakah Bapak setuju atau itu terus harus dikuatkan terus Pak? Iya, jadi
Sekarang ini memang banyak para peneliti di bidang motivasi itu menegaskan bahwa salah satu cara untuk kita menjaga, membangun, mulai dari membangun budaya prestasi, membangun budaya untuk orang mau berkompetisi, membangun budaya untuk memiliki ketegaran, itu adalah dengan membangun budaya. Artinya kita perlu membangun budaya. Ini bahkan di level dasar, kalau kita bahkan cerita tentang parenting ya. Kalau di rumah umpamanya nggak dibangun budaya, pamit ya terserah, pulang telat ya terserah, itu sudah kacau banget gitu ya. Nah, oleh karenanya di era seperti sekarang ini, yang mohon maaf saya mengatakan kurikulum kita belum dalam baik-baik saja, maka salah satu cara adalah melestarikan budaya yang memang itu adalah membangun nilai-nilai satu, kesadaran untuk terus memiliki prestasi dan kebermanfaatan atau kebermaknaan. Ini menjadi satu yang penting. Kemudian yang kedua adalah membangun budaya bahwa kita ini terus ingin menjadi teladan. Artinya dengan kita bangga membangun sesuatu yang membanggakan, itu kan jadi teladan. Nah, nilai-nilai ini nanti akan menjaga agar kita ini terus mengasah diri kita untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah, oleh karena bagi saya itu perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan mungkin perlu ada diversifikasi lain yang mengarah ke nilai-nilai yang sama lah. Gitu, iya, baik Bapak. Mas Dani, Mas Dani alumni mana? Kebetulan saya alumni salah satu SMK yang ada di Purworejo. Oke, sama berarti dengan saya. SMK, jadi SMK bisa, SMK bisa, betul sekali Bapak. Nah, saya juga merasa kayak wah, ikatan SMA Negeri 1 ini luar biasa banget, sampai saya ngerasa kayak saya tahu gitu, saya daftar dulu SMA 1. Atau kita kembali ke masa SMA lagi, bisa gitu. Pengen sekolah lagi, pengen diambil oleh kakak-kakak Aul. Kak Aul ada yang pun disampaikan. Izin bertanya Bapak, pada zaman terdahulu itu mengapa Belanda itu sangat mengincar tentara pelajar yang berada di daerah Wareng begitu Bapak? Oh iya, ini menarik pertanyaannya Pak. Sekarang kalau kita bicara tentang tentara pelajar itu figurnya figur anak usia berapa kira-kira? Kan anak usia SMP kan? SMP usia 14 tahun, 15. Betul. Artinya posturnya kita bisa membayangkan itu ya. Beberapa orang kadang pernah mengilustrasikan, kadang kalau mereka berdiri sambil memegang senapannya, antara senapan dengan anaknya lebih tinggi senapan. Tapi memang yang menarik begini, bahwa dari sekian banyak catatan kenapa Belanda itu sangat mengincar tentara pelajar yang notabene sebenarnya kalau dari sisi militer itu pasti tidak memberi peralatan yang lengkap. Namun adalah salah satu hal yang kalau saya pernah coba nyari-nyari data di beberapa referensi, yaitu mereka pernah melakukan penghadangan di Kenteng itu ya, kalau sekarang namanya Pasar Kenteng ya. Pasar Kenteng. Dulu di situ tempatnya memang istilahnya tidak seperti sekarang datar. Kalau dulu itu ya itu ada ada celah-celah, ada gundukan-gundukan. Nah, salah satu penghadangan yang dinilai sangat menyakiti Belanda adalah mereka menghadang di malam hari, yaitu rombongan Jenderal Sepur. Jadi mereka jeep pengawalnya lewat dibiarin, lalu truk pengawalnya lewat diberani, tanknya dari, namun begitu sedannya ini lewat, itu yang kemudian ditembaki dan diletakkan sedan itu. Nah, yang menarik adalah pada saat itu mereka sebenarnya tentara yang di truk masih lengkap, tanknya lengkap, namun mereka begitu yang kena adalah ini mobil sedan ini, mereka langsung tidak kemudian menyerang balik, tapi langsung terus kalau nggak gitu mesti ke markas Belanda yang besar itu di Gombong. Nah, yang di situ adalah Jenderal Sepul, itu adalah pemimpin tertinggi perang agresi Belanda. Nah, ini gimana anak-anak pelajar bisa melukai tokoh yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian kenapa kemudian mereka sangat denam. Ini salah satu analisa yang kalau saya baca di beberapa buku catatan tentang tentara pelajar. Ada ini buku aslinya ada di Taruna Nusantara, misalnya tinggal fotokopinya. Ini banyak cerita tentang penghadangan. Nah, kenapa itu Jenderal Sepur? Itu nampak dari identitas supirnya. Jadi
sopirnya adalah seorang mayor, dan mayor itu memang dikenal sebagai sopirnya Jenderal Sepur. Jadi kalau mana mungkin lah sopirnya mayor kok yang disupiri lenan ramu gitu. Nah, oleh karenanya inilah yang kemudian menjadikan tentara pelajar waktu itu ini sekali lagi analisa, karena memang kalau kita kemudian membuka banyak sejarah terkait dengan Jenderal Sepur, kapan meninggalnya, di mana itu sampai hari masih ada debatable. Ya, debatable. Tapi kalau saya saya kebetulan datanya ada di sini ya, di beberapa yang saya pahami, yaitu bahwa beliau terlukanya di sini, di Kenteng ya, di Kenteng. Oleh karenanya jalan antara SMA 1 sampai nanti perempatan SMA 6 ya. Iya, itu SMK 1. SMK 1 itu adalah jalan tentara pelajar, bukan semata-mata itu jalan yang waktu itu. Jadi memang nama jalan tentara pelajar itu munculnya bareng dengan penetapan SMA Negeri 1. Jadi waktu itu SMA Negeri 1 itu namanya SMA Negeri 45. Saya sangat ingat SMA Negeri 45, jalan tentara pelajar nomor 55 itu saya sangat ingat itu. Nah, selain memberikan penghormatan pada para tentara pelajar, sejak saya menginisiasi SMA 1, namun juga itu adalah medan pertempuran yang dimana para tentara pelajar itu sering melakukan pengadangan. Nah, ini yang kemudian menjadikan tadi, sehingga meskipun itu masih anak-anak, jumlahnya tidak banyak, tapi diuncit sih, untuk bahasa Jawa itu diuncit gitu ya. Sampai kemudian begitu ketangkap tidak hanya di sel, di penjara, tembak di tempat itu yang kemudian kadang-kadang kalau kita itu masih muda, masih belajar, istilahnya punya peran yang tidak kecil dalam perang kemerdekaan. Nah, ini kenapa Belanda jadi sangat merinding saya Pak ini Pak. Sangat benci dengan dengan para tentara pelajar itu ya. Mewakili yang dituakan di kelompokmu di sekolah, tidak saya ngurusi kesiswaan. Ketika dengar cerita ini, bagaimana perasaannya? Saya sangat terenyuh Pak, kalau dibilang-bilang itu terenyuh banget, karena dengan seperti itu kita bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo begitu Bapak. Dan adanya SMA Negeri 1 Purworejo itu membawa generasi pencetak penerus bangsa yang sangat berintegritas begitu Bapak. Itu harusnya yang kita jaga terus ya, termasuk betul. Untuk semua anak bangsa di Purworejo ini ya Mas Dani ya. Jadi kalau disimpulkan paparan dari Pak Pram ini Mas Dani, bahwa waktu itu masyarakat Purworejo itu rindu atau kangen, butuh yang namanya sekolah. Kemudian lahir, alhamdulillah pertama muncul memang SMA Negeri yang sekarang menjadi SMA Negeri 1. Otomatis ketika muncul SMA 1, otomatis berikutnya muncul sekolah-sekolah lain. Berarti memang sekolah di Purworejo, tidak hanya SMA 1, adalah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sekarang muncul berkembang SMK, terus SMA di berbagai kecamatan. Itu kan berarti memang masyarakat yang butuh. Tapi awalnya memang dari itu tadi sidang rakyat, kemudian sampai ke Jakarta, pulang di Jakarta disambut. Jadi memang awalnya, sebagai awal kan memang seperti itu. Ketika muncul sekolah-sekolah lain, itu kan otomatis semua adalah sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua. Sehingga ruh ini yang mestinya dijaga ya Pak Pram. Tidak semata milik SMA 1 saja, tapi untuk sekolah-sekolah semuanya di Purworejo ya Pak Pram ya. Karena memang kenapa waktu itu tidak mudah ya memiliki SMA. Karena waktu itu pemerintah pusat itu kebijakannya adalah SMA itu hanya ada di ibu kota provinsi dan kepresidenan. Dan saat itu baru ada 44 SMA negeri se-Indonesia. Makanya Purworejo itu waktu itu namanya SMA Negeri 45, Jalan Tentara Raja 55. Kenapa 45 ya? Karena baru 44 itu. Nah, baru ini 44 menjadi suatu yang adalah SMA 1 ya, SMA Negeri. Iya, oleh karenanya upaya atau ide atau semangat untuk menjadi yang terbaik ini memang semangat masyarakat Purworejo waktu itu. Oleh karenanya pada saat tahun 2015 ya, waktu reuni Akbar yang ke hadir Pak Habibie itu Pak Habibie ya. Itu
keberapa itu ya? Ke-12. Ke-12 Ke-12. Ke-13 masa Covid jadi nggak jadi. Iya. Jadi beliau itu waktu itu hadir ya, ini juga desain dari teman-teman muda Ganesha. Mereka awalnya hadir di Citra Wadaya untuk meresmikan nama Citra Wadaya. Yang benar waktu yang membuat sejarah ya saya itu ya. Nah kemudian waktu itu saya menyarankan teman-teman, wah ini kalau bisa didesain hadir juga dia sama satu tarinya, beliau hadir. Nah yang menarik begini, beliau ketika begini. Yang pertama beliau senantiasa punya rasa bangga sebagai orang keturunan Projo. Yaitu dengan kalimat beliau menceritakan almarhum Pak Abi itu ketika gini. Dulu neneknya sering bilang Rudi kan panggilan dia Rudi kan dari Baharudin. Rudi kalau kamu bukan anak dari Citra Wadaya kamu nggak akan sepintar ini. Itu. Nah itu beliau sampaikan. Bahkan saya mendengar 2 kali, baik di waktu saya menunggu beliau di RSUD Citra Wadaya maupun juga di SMA itu dia ulangnya. Nah ada lagi yang beliau berkata begini, bahwa Projo ini gudangnya orang-orang hebat. Artinya beliau ya berharap ya juga berpendapat bahwa Projo ini akan banyak melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi hebat, berkarya, berkarir, berguna untuk Nusantara, bukan hanya untuk semata-mata di Projo. Saya termasuk orang yang cukup mencermati ini. Jadi memang tipologi orang-orang hebat kita itu levelnya memang level nasional, level besar. Dia tidak akan hanya fokus ke level awal, tidak hanya sekedar mementingkan, tapi pasti dia punya jasa yang besar, yang banyak, yang sifatnya keseluruhan. Artinya begini, saya sangat yakin masih banyak para lulusan SMA 1 alumni yang mereka pasti juga jadi orang hebat, jadi profesor, jadi dokter, atau jadi bahkan inovator untuk banyak hal ya. Hanya saja mungkin kita belum sempat aja, namun saya yakin itu karena saya pernah ngerti beberapanya. Memang mungkin karena sibuknya beliau, karena mungkin juga dedikasinya beliau yang tidak bisa dilepaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Habibie itu yang jadi doa harapan bahwa kita yang di Projo harus terus memacu prestasi biar kita menjadi bagian dari yang disebut sebagai anak-anak negeri. Itu luar biasa. Tadi saya juga ingat tahun berarti Newsroom ke-12 itu yang ke-60 nggak Pak? Yang ada Pak Habibie hadir itu. Iya. Saya ingat banget 2015 ya. Itu saya ingat banget kayak wah heboh banget, ramai, wah Pak Habibie bisa hadir ke Purworejo dan meresmikan salah satu rumah sakit yang ada di Purworejo juga. Seluar biasa itu gitu loh Pak. Baik, dan untuk pendengar ini kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Untuk Mbak Aulia, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada untuk acara ini sendiri gitu. Gimana sih rasanya? Rasanya sangat bahagia Mas. Bahagia banget ya Mbak ya? Iya betul Mas Dani. Bisa bertemu dengan Mas Dani, kemudian bertemu dengan reporter-reporter yang sangat berpengalaman ini begitu. Dan kelak nantinya untuk saya insya Allah bisa menjadi orang yang bisa di reporter ini juga Mas. Jadi saya pengen banget belajar gimana cara jadi reporter terbaik gitu Mas. Iya begitu. Mbak Aulia ini berarti juga terlibat dalam acara Newsroom ini kan ya? Iya betul. Gimana betul, Mas. Euforianya gimana nih Mbak Aulia? Rasanya tuh sangat senang banget Mas. Karena tadi ada drum band kirap dari AAU itu sangat luar biasa, spektakuler banget. Itu benar-benar barusan aja nih, wah gila ini nanuna banget gitu Mas, kayak Gen Z tuh nanuna gitu ya Pak. Iya betul. Begitu. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga dari Pak Sunardi, ada yang ditambahkan? Ya, pertama terima kasih untuk Irama FM selalu setia dengan pendengarnya, dengan masyarakat Purworejo dan eksis dengan prestasinya, apalagi acara spesial malam hari ini, acara rutin Pak Pram yang mengisi, tapi kami juga dilibatkan Pak Pram. Terima kasih sekilas juga untuk infokan tentang SMA 1 Purworejo, SMA kita semua, dan SMA-SMA lain, sekolah-sekolah lain pun SMA kita semua. Bersama-sama kita telah dari semangat tetap pelajar gitulah gampangnya. Jadi kalau gampangnya gini, untuk generasi Z yang sekarang yang sudah akan menjadi generasi alfa ya. Jadi jangan asal viral gitu, viral yang positif gitu aja pesan saya. Jadi jangan asal viral, tapi viral yang positif, kemudian terus
tadi semangatnya tentara pelajar itu kan berani banget itu. Berani demi merah putih, demi negara kita, toh nyowo istilah gitu. Jadi semangat masa-masa, kalau istilah remaja kan masa-masa pubertas itu. Masa-masa semangatnya menggebu-gebu, kalau istilahnya tawuran-tawuran yang maksimal gitu, tapi ternyata disalurkan ke hal positif untuk membela bangsa ini. Jadi kalau misalnya ada guru atau orang tua memberi perintah pada anaknya, ya kembali ke semangat tentara pelajar yang mereka nggak pernah kenal lelah gitu ya. Iya. Gitu ya Pak Pram ya. Sementara itu pesannya. Makanya di dalam di makamnya Pak Imam Pratikno, beliau itu makamnya dekat dengan Pak Rusmin Nur yang di Taman Makam Kalibata. Di sana ada 2 kalimat yang jadi semboyan, yaitu yang pertama, kesetiaan kami kepada bangsa dan negara dari Buayan sampai Liang Lahat. Nah, artinya memperlakukan diri sebagai seorang yang patriotisme. Ada lagi yang kedua, yaitu kami tidak akan kembali ke bangku sekolah sebelum penjajah enyah dari bumi pertiwi. Itu keren. Semboyan yang ada di makam beliau itu. Pak Imam Pratikno salah satu pendiri sekolah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan kan besok ke makam Wareng ya. Iya, insya Allah. Jadi makam Wareng itu memang pertama kali itu dibangun oleh Pak Rusmin. Jadi waktu itu tahun 79 Pak Rusmin Rawo dengan juga Pak Martono. Beliau waktu itu Pak Rusmin sebagai Menteri Perhubungan, Pak Martono sebagai Menteri Transmigrasi. Dua-duanya adalah TP. Salah satu yang kemudian beliau lakukan adalah membangun makam tentara Taman Makam Pahlawan Wareng. Kemudian juga waktu itu juga Bupati membangun yang sekarang ada di Bundaran itu, yang itu kan ada patung di sebelah mana selatannya itu ada 3 patung, itu adalah patung tentara pelajar. Itu juga diinisiasi di tahun 79. Nah, makam Wareng itu kemudian setelah sekian tahun tentu saja sudah rusak. Lalu kemudian baru di tahun 2018 makam Muda Ganesha membangun, renovasi sehingga sampai sekarang ini. Nah, waktu itu peresmiannya pas di Hari Pahlawan, dan waktu itu yang hadir irupnya adalah Mayor Jenderal Imam Edi Mulyono, yang duta besar ya Pak ya. Beliau duta besar, namun waktu itu beliau masih sebagai, kalau nggak keliru ya, masih sebagai Panglima pasukan PBB di Sahara Barat. Jadi Indonesia itu baru ada 3 panglima PBB. Pertama adalah Mayor Jenderal Rais Apin di perang Arab Israel tahun 73. Lalu ada Mayor Jenderal Bambang Yudhoyono di Balkan, dan baru kemudian Pak Imam Edi. Jadi baru ada 3 jenderal. Nah, salah satunya adalah AMG, beliau AMG 80. Nah, waktu itu juga hadir Marskal Muda Kutomo. Jadi di Angkatan Udara tidak sedikit nih yang jadi orang-orang dari SMA 1. Nah, di makam Wareng itu memang ada 6 makam yang di atas. Yang di atas itu ada berapa nama? Ada Pak Rusnadi. Nah, ini yang biasa, yang kalau orang menziarahkan biasanya harus pakai mawar putih, karena beliau memang pernah cerita, kalau saya tidak kembali ke rumah maka saya minta yang ziarah Pak Imam Putih. Lalu ada lagi temannya, yaitu Suparto, Sutarman Abdul Majid, dan Karmin Sumodiharja, serta Pak Cari, Pak Wakil, dan ada yang ada di situ. Nah, kemudian di utaranya ada makam tadi Pak F.A. Fanani. Beliau adalah delegasi rakyat yang ke Jakarta. Nah, di Indonesia ini satu-satunya kabupaten yang punya Taman Makam Pahlawan 2 itu hanya Projo, yaitu Taman Makam Pahlawan Projo dan Taman Makam Pahlawan Wareng. Jadi itu statusnya Taman Makam Pahlawan karena waktu itu sebenarnya kan diminta para pahlawan itu di Taman Makam Pahlawan, namun atas permohonan desain dari masyarakat Wareng dan juga dukungan dari tentara pelajar, mereka minta izin ke Menteri Sosial waktu itu, yaitu Ibu Nani Sudarsono. Itu hanya diizinkan. Maka Projo itu satu-satunya kabupaten yang punya 2 makam taman pahlawan, yaitu aja ini mungkin Pemda sini perlu harus paham ini, karena kalau itu sudah statusnya taman pahlawan kan itu menjadi kewenangannya daerah mestinya gitu ya. Oleh karenanya kalau tadi kita sudah cerita terkait dengan awal bagaimana peran TP, lalu bagaimana
Pemda untuk usulan negerinya memberikan tanah. Tentu saja kita juga berharap sinergitas ke depan. Kalau TP kan mungkin sekarang sudah banyak yang terakhir Pak Imam Subeki ya meninggal tahun berapa ya? Iya, sudah wafat. Nah, setelah itu kayaknya Pak beliau Kunto terakhir juga sudah. Tokoh-tokoh hebat ini sudah meninggal di usia yang sangat luar biasa ya, Iya. 90 tahun lebih. Nah, oleh karenanya tinggal Pemda ini, kalau para TP ini sudah memberikan kontribusinya, ya kita berharap, karena dulu ya sama-sama melahirkan SMA 1 kita berharap Pemda juga ke depan memberikan kontribusi, karena dulu sudah diawali oleh Pak Muji ya, membelikan tanah. Kalau sekarang mintanya ke gubernur ya Pak ya? Ya gubernur ya bisa, bupati ya bisa. Iya. Karena sudah ranah provinsi. Iya. Ya, tapi kalau hibah pada siapa aja? Iya. Pemda kan juga memberi hibah pada Kodim. Kodim itu kan ya bukan daerah ya. Artinya pemerintah daerah memberikan hibah kepada pusat itu menjadi satu yang sangat bisa itu sebenarnya. Karena memang aturannya membolehkan. Ya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa. Ya kita harapannya ke depan itu biar apa? Ya biar kita istilahnya bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi SMA yang bisa menjadikan yang terbaik untuk menyiapkan generasi bangsa masa depan. Ya mungkin itu ya. Tadi saya itu mungkin ada tambahan sebelum. Saya penasaran Pak Pram, maaf. Kan Mbak Aulia kan sekarang lagi jadi GM ya? Iya. Nanti akan jadi MG. Iya. Coba ada satu kata yang menggambarkan SMA Negeri 1 Purworejo. Monggo. Untuk satu kata ya? Iya, satu kata. Satu kata adalah mendunia. Mendunia. Iya, betul. Sesuai dengan jargonnya yaitu unggul berkarakter mendunia begitu. Iya, betul. Luar biasa. Pak Sunardi monggo mungkin bisa disampaikan satu kata. Bukan Pak Sunardi, beda lagi nih Pak. Kalau dari Pak Sunardi mungkin bisa disampaikan untuk harapan rangkaian acara-acara dari Lustrum ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Dani dan semua pendengar, juga Pak Pram dan semua yang hadir. Harapannya semua rangkaian Lustrum yang sudah kami rancang, yang sudah terungkap lewat media sosial dan juga berbagai informasi yang kami berikan, yang sudah dan yang akan terlaksana mudah-mudahan lancar semuanya, mendapat berkah dari Tuhan, dari Allah SWT. Amin. Manfaat tidak hanya untuk anak-anak kami, tapi juga untuk masyarakat Purworejo, utamanya juga untuk generasi-generasi kita setelah saya, setelah Pak Pram, terus menjadi generasi-generasi yang tangguh, meneladani semangat para tentara pelajar, para pendidik sekolah. Itu harapan saya mewakili rekan guru, mewakili siswaan. Intinya kita harus semangat selalu, semangat mengemban amanah cita-cita kita itu, sebagaimana semangatnya para tentara pelajar, tidak hanya membela tanah air, tapi juga punya ide gagasan luar biasa mendirikan sebuah sekolah yang sangat bermanfaat untuk Purworejo dan sekitarnya. Oke. Dan terakhir dari Pak Pram, monggo Pak Pram. Para pendengar kami yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita sudah sedikit banyak bercerita tentang bagaimana tentara pelajar dan pemerintah daerah bersama-sama mendirikan SMA Negeri 1. Tentu saja inspirasi ini, ide ini bukan semata-mata menjadi hal yang khusus untuk para alma mater, situs akademi SMA Negeri 1, namun adalah untuk semuanya. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang sekolah, pasti bicara tentang generasi bangsa yang akan datang. Ketika kita bicara tentang generasi bangsa, pasti kita bicara tentang nilai-nilai generasi bangsa yang harus runtut dengan kejuangan para pendahulu kita. Artinya setiap kita bicara pendidikan, kita berbicara tentang menyiapkan yang terbaik untuk negeri ini di masa yang akan datang. Moga-moga malam hari ini kita lebih bisa banyak belajar, dan tentu saja tidak bisa ya kami cerita banyak ya karena waktu. Namun yang jelas moga-moga ini menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi. Mohon maaf apabila di dalam seluruh kegiatan malam ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Aulia, Pak Sunardi dan Pak Pram atas tema kita pada sharing kita pada malam hari ini, dan berakhir sudah bersama Inner Motivation di hari Rabu di 30 Juli 2025. Untuk pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kan hadir kembali acara Harmoni Keroncong, pastikan untuk menyatu bersama di Irama FM.